Halo anak-anak teacher, kembali lagi kita akan mempelajari mengenai persamaan eksponensial dengan bentuk yang terakhir. Adapun bentuknya yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini untuk fungsi pokoknya itu sama tetapi berbeda di fungsi pangkatnya yang menjadi eksponennya. Adapun untuk mengerjakan persamaan ini, kalian harus melalui 4 cara. Keempat cara ini harus dilalui, yaitu yang cara pertama kalian samakan dulu untuk pangkatnya, yaitu fx sama dengan gx, maka kalian akan ketemu untuk nilai x-nya, lalu hx-nya disamakan dengan 1, kemudian hx-nya disamakan dengan minus 1. Nah, ini asalkan nanti x yang kalian peroleh itu memenuhi. Jadi nanti untuk yang nomor 3 ini kalian samakan dengan minus 1, kemudian kalian dapat nilai x-nya, lalu kalian uji kebersamaannya. Nah, kalau nilai x-nya memenuhi, maka nilai x-nya itu dapat dikategorikan sebagai penyelesaian. Tapi kalau tidak memenuhi, maka tidak masuk ke dalam penyelesaian. Kemudian yang keempat, hx-nya sama dengan 0, asalkan fungsi fx dan gx itu keduanya bernilai positif. Oke, nah kita akan bahas contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu x kuadrat dikurang 9x tambah 19 pangkat 3x tambah 4 sama dengan x kuadrat dikurang 9x tambah 19 pangkat 4x tambah 3. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama, kita samakan untuk fx dan gx-nya. Di sini fx-nya adalah 3x tambah 4 dan gx-nya 4x tambah 3. Nah, ini kita akan samakan pangkatnya. Maka 3x tambah 4 sama dengan 4x tambah 3. Nah, lalu kalian pindahkan. 3x pindah berarti menjadi 4x kurang 3x. Tinggallah x, kemudian 3 pindah, 4 kurang 3, 1. Maka x sama dengan 1 untuk penyelesaian yang pertama. Kita lanjut untuk penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua, hx-nya kita samakan dengan 1. Maka di sini x kuadrat dikurang 9x tambah 19 sama dengan 1. Lalu satunya kalian pindahkan menjadi x kuadrat dikurang 9x tambah 18 sama dengan 0. Lalu ini kalian faktorkan. Dua bilangan yang kalau dikalikan 18 dan dijumlahkan minus 9. Oke, maka bilangan itu ialah minus 6 dengan minus 3. Nah, maka dari sini kalian dapat x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan 3. Oke, kemudian lanjut kita ke langkah yang berikutnya. Langkah penyelesaian yang berikutnya yaitu hx-nya disamakan dengan minus 1. Maka kalian dapat x kuadrat kurang 9x tambah 19 sama dengan minus 1. Minus 1-nya pindah ke seberang menjadi x kuadrat kurang 9x tambah 20 sama dengan 0. Nah, cari faktornya. Adapun faktornya yaitu x kurang 5, x kurang 4 sama dengan 0, maka kalian dapat di sini x-nya sama dengan 5, x-nya sama dengan 4. Seperti yang teacher katakan tadi, untuk yang poin ketiga dan poin keempat itu ada syaratnya dan itu harus diuji. Nah, maka kita uji untuk x sama dengan 5 dengan x sama dengan 4. Nah, yang kalian uji itu ialah ke pangkatnya. Oke, kalian tidak perlu masukkan, misalnya untuk x sama dengan 5 kalian masukkan semua, nggak perlu. Nah,
Di sini kan HX-nya kita misalkan dengan minus 1 ya, maka kalian coba minus 1 pangkat, nah isi di sini 5, 3 kali 5, 15, 15 tambah 4 yaitu 19, 19 sama dengan, kita mau cek apakah benar. Nah, di sini X-nya 4, maka kalian isi 15. Oke, maksud teacher 5, berarti 4 kali 5 yaitu 20 tambah 3. 23. Ini untuk yang X sama dengan 5. Kita masih uji yang pertama. X sama dengan 5. Apakah sama? Sama-sama pangkat ganjil ya. Sama-sama pangkat ganjil. Maka nanti minus 1 pangkat ganjil hasilnya minus 1. Ini juga pangkat ganjil minus 1. Berarti minus 1 sama dengan minus 1. Maka X sama dengan 5 ini memenuhi. Lalu kita coba untuk yang X sama dengan 4. Di sini minus 1 pangkat 4. Di 3 kali 4 itu 12. 12 tambah 4. 16. Sama dengan X sama dengan 4. Coba ke sini juga. 4 kali 4, 16. 16 tambah 3. 19. Minus 1 pangkat 19. Nah, di sini pangkatnya genap. Nanti kalau minus 1 dipangkatkan genap kan hasilnya 1 ya. Kalau ini kan pangkatnya ganjil, nanti hasilnya tetap minus 1. 1 kan nggak sama dengan minus 1, maka ini tidak sama. Berarti untuk yang X sama dengan 4 ini tidak memenuhi. Nah, jadi untuk yang nomor 3 ini, untuk mengeceknya itu pangkatnya. Kalau sama-sama ganjil atau kalau sama-sama genap berarti X-nya memenuhi. Oke, teacher lanjut untuk penyelesaian yang terakhir, yaitu penyelesaian yang keempat. Angka penyelesaian yang terakhir yaitu HX sama dengan 0. Maka di sini HX kuadrat dikurang 9X tambah 19 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kalian faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan ini seperti biasa itu sedikit sulit ya. Nah, maka kalian gunakan rumus ABC. Di sini kita akan faktorkan menggunakan rumus ABC. Nah, setelah kalian cari menggunakan rumus ABC, ini teacher tidak perlu ya jabarkan penggunaan rumus ABC-nya. Kalian perolehlah nilai X12-nya itu adalah 9 plus minus akar 5 per 2. Maka dapatlah X1 sama dengan 9 kurang akar 5 per 2. Dan X2 sama dengan 9 tambah akar 5 per 2. Nah, lalu, ingat, untuk yang nomor 4 ini syaratnya kan ada, yaitu untuk fx dan gx harus bernilai positif. Yang dikatakan positif maksudnya X1 itu nanti kamu masukkan ke fungsi fx dan ke fungsi gx dan hasilnya harus bernilai positif. Kalau bernilai positif maka X1 merupakan penyelesaian. Tapi kalau nilainya lebih kecil dari 0, maka X1 tidak masuk. Begitu juga dengan X2. Maka kita coba satu-satu. Nah, kita coba. Nah, di sini kita coba untuk yang X1 ya, yang pertama, maka kita coba ke pangkatnya saja, yaitu 3 kali X, berarti 3 dikali X1. 3 dikali 9 dikurang akar 5 per 2 tambah 4. Nah, ini hasilnya ialah 3 kali 9, 27 kurang 3 akar 5 per 2 tambah 4. Nah, di sini teacher buat menjadi tambah 8 per 2. Hasilnya ialah 27 tambah 8 dikurang 3 akar 5, yaitu 35 kurang 3 akar 5 per 2. Nah, ini bisa kalian hitung sendiri. Akar 5 itu kan sekitar 2 komaan ya. Nah, dikali 3 maka itu sekitar 6 komaan.
35 dikurang 6, itu hasilnya masih positif dan dibagi 2 pun hasilnya masih positif. Maka yang ini, nilai bilangan ini lebih besar dari 0. Oke, sekarang kita coba untuk G-nya. Nah, oke, kita coba G-nya berarti 4 dikali 9 dikurang akar 5 per 2 tambah 3. Ini sama dengan 4 kali 9, 36 dikurang 4 akar 5 per 2 tambah 3. Nah, ini teacher buat jadi 6 per 2 sama dengan 36 tambah 6 yaitu 42. 42 dikurang 4 akar 5. Nah, per 2. Akar 5 ini tadi itu sekitar 2 komaan, dikali 4 dapatlah 8 komaan. 42 dikurang 8 koma, hasilnya masih positif dan dibagi 2 juga masih positif ya. Lebih besar dari 0 maksud teacher hasilnya. Nah, karena untuk F dan G, X1 itu menghasilkan bilangan yang positif setelah disubstitusikan, maka X1 itu memenuhi. Oke, sekarang kita akan coba untuk X2-nya. Ingat, Fx dan Gx. Nanti kalau kamu ketemu di soalnya Fx-nya memenuhi, Fx-nya besar 0 tetapi Gx-nya kecil 0, itu tetap saja X1 tidak boleh. Nah, jadi harus kedua-duanya. Di F dan di G dia bernilai positif. Lanjut kita untuk X2. Maka di sini Fx2 sama dengan 3 dikali 9 tambah akar 5 per 2 tambah 4. Nah, ini kan sama dengan 27 tambah 3 akar 5 per 2. Nah, tambah 8 per 2. Ini sama dengan 35 tambah 3 akar 5 per 2. Nah, ini jelas-jelas positif ya, karena dia juga dijumlahkan, tidak ada yang mengurangkan. Tidak ada yang membuat nilainya berkurang. Ini nilainya terus bertambah, maka ini jelas positif. Untuk Gx2-nya juga pasti karena dia positif ya. Maka di sini 4 dikali 9 tambah akar 5 per 2 tambah 3. Nah, ini sama aja dengan 42 tambah 4 akar 5 per 2. Nah, ini juga besar dari 0. Memenuhi. Oke, maka untuk nilai X1 dan X2 memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan ini ialah, maka HP dari persamaan itu ialah 1, 3, 5, 6, 9 kurang akar 5 per 2 dan 9 tambah akar 5 per 2. Nah, ini himpunan penyelesaian. Ini adalah nilai-nilai X yang kita dapat tadi dari penyelesaian langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang ini kamu coba untuk mengerjakan soal berikut. Kerjakan di buku catatan. Jadi semua yang ada di video dicatat dan ini juga dikerjakan di buku catatan. Oke, dan dikumpul di akhir jam pembelajaran teacher. Ingat, kalian harus menggunakan keempat penyelesaiannya. Dan untuk penyelesaian yang ketiga dan keempat itu harus diuji. Oke?